Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Suara Akar Rumput karena suara kita Biasa saja. Oke, baik. Oke, masih bersama saya Dian Herdiawan dan dua rekan saya. Andrian Abdurrahman. Agus Setiawan. Bersuara apa kita hari ini? Oke, bersuara apa sih hari ini? Kita bahas yang ringan-ringan lah ya. Oke, apa tuh Pak yang ringannya? Bahas mengenai bagaimana cara kita mengembangkan diri kita aja lah. Oke. Self development, Self grow, development. bertumbuh lah ya. Bola ya. Kita bahas mengenai bagaimana pengalaman kita mengembangkan diri kita untuk sampai sekarang dan cara mungkin ada ujangan-ujangan ataupun cara tips and tricks solusi. Learning by experience, Iya. belajar dari pengalaman. Ada yang mau memulai? Kita mulai dari Kang Adrian. apa tuh? Saya punya satu pertanyaan tentang pengembangan diri yang ini cukup klise ya, banyak sekali. Sebenarnya apa yang akang cari Ya. dalam hidup ini? Apa sih yang soalnya dia bentar ya. Soalnya sorry, saya melihat orang-orang tuh kayak kelihatan ada yang capek gitu ngejalanin hidup, ada yang kayak enjoy aja. Dan menariknya kadang yang enjoy itu justru dia yang hidup apa adanya. Tapi orang yang capek itu mereka yang padahal punya segalanya. Nah, ini kan menarik. Ya, Menarik, menarik. kan? Sangat. Apa yang dicari sebenarnya gitu oleh mereka dan oleh kakak sendiri itu apa sih yang dicari? Kalau dari saya pribadi ya, hidup di dunia ini kan sementara. Halo. Jadi ya kalau apa yang dicari di sekarang tuh ya pasti paling utama ketenangan dulu. Ketenangan, tidak punya rasa khawatir bagaimana hari besok dan seterusnya. Ya. Bagaimana bisa menikmati hidup saja dulu. Karena kan hidup emang perlu dinikmati dan disyukuri juga gitu. Karena kan kalau sudah disyukuri dinikmati rasanya semua yang berat itu jadi ringan-ringan. Asik. Karena kebanyakan yang menganggap apapun itu berat dan kehidupan itu berat, yang mungkin kurangnya bersyukur dan kurangnya menikmati kehidupan. Nah, bersyukur dan menikmati itu timbul dari ketenangan yang ada dalam diri kita. Jadi hal yang utama yang dicari ya tenang dulu aja lah. Siap, tenang dulu aja. Tenang dulu. Bukan kabur dulu aja. Tenang dulu aja. Terima kasih Kang Agus. Di mana dari Kang Dian? Tadi kan menambahkan saja ya, apa sih ketenangan gitu ya. Iya, Ketenangan tuh kan banyak ya, apa bisa orang itu kan lebih ketenangan itu lebih dilihatnya dari batin, Iya. lahir. Nah itu kan bermacam-macam ya. Tapi apa sih sumber dari ketenangannya? Nah ini sering kompleks terjadi di sekitar kita ya. Kan ada yang tenang itu dengan cara melakukan aktivitas biasanya ya, aktivitas seperti biasanya, dari mulai pekerjaan, profesinya dan lain sebagainya. Ada juga berupa materi. Nah, sumber dari ketenangannya materi. Tidak menyalahkan juga, Itu kan ini kita bahas mengenai sumber dari ketenangannya. Gitu. Boleh materi ya boleh, tapi kebanyakan orang itu ada yang seperti itu, ada yang tidak juga kan ya. Jangan menyamaratakan bahwa ketenangan itu hanya sumber dari materi. Yang kita cari itu apa tuh? Apakah dari sumbernya materi, apa dari pekerjaan kita, apa dari cara kita berterima kasih kepada diri kita sendiri sih. Kita udah belum berterima kasih kepada diri kita sendiri? Kita sering berterima kasih pada orang tapi kita belum terkadang lupa kita tuh berterima kasih pada diri kita sendiri. Karena kita sudah sejauh ini. Nah itu saya sudah melakukan sesuatu, ataupun kita sudah mendapatkan sesuatu, ataupun kita sudah setidaknya berbuat sesuatu terhadap orang lah gitu ya, ataupun mendapatkan sesuatu. Nah itu mungkin definisi lebih ke condong ke apa, ketenangan Lahir dan batin. Nah, Jadi bisa sudah berdamai lah dengan kehidupan. berdamai dengan kehidupan. Dan jangan lupa bukan hanya berterima kasih tapi belajar meminta maaf ke diri sendiri.
Kadang-kadang kan kita lupa ya. Itu yang berat Pak, iya. Iya lagi, Iya. iya lagi, iya lagi. Iya lagi, iya lagi. Ada sorry. Dua. Oke, sip. Teh. Ya. Ada asumsi yang menarik. Aduh. Ada jadi kalau ikut sikat. Itu jadi telekom deh. Tenangan. Dua, Tiga. 1, 2, 3. Ya. Ya. Lanjut. Ketika sesuatu itu sudah didapatkan, karena kan tadi pertanyaannya mencari. Berarti kalau sudah didapatkan, apalagi yang dicari? Ketika ketenangan sudah digapai, ketika misalnya ketenangan sudah digapai nih akan. Terus kita mencari apa lagi dong? Apa yang dicari? Apa coba yang dicari? Ayo, bikin mikir nih sedikit. Ketenangan sudah didapatkan. Iya. Terus kita masih diberikan umur ya untuk hidup. Iya. Jadi kedepannya mau cari apa lagi? Karena yang kita dapatkan, yang kita ingin sudah kita Udah dapat. dapat. Tapi bukan hanya tenang saja, harus bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kita tenang, apakah kita bisa buat orang lain tenang juga? Mungkin kitanya sudah tenang, tapi orang di dekat kita belum tenang. Yes. Nah, berarti selain menenangkan diri sendiri ya, kita juga harus bisa bermanfaat orang lain. Bisa menjadi sumber ketenangan untuk orang lain. Ya, gitu. Orang lain tuh merasa tenang ada di dekat kita, bukan sebaliknya. Sama saja lah. Sama saja. Tapi jangan pernah ini ya, bukan jangan pernah sih, kalau bisa jangan menyangkut pautkan ketenangan itu dengan hal-hal yang lain juga. Nanti susah juga nih mendapat ketenangan. Kayak bersumber lagi kan. Ya, Nah tadi kembali lagi. Ini sumbernya positif apa negatif? Ya. Kan ada juga sumbernya yang negatif juga kan ya. Kita tidak harus bahas juga. Iya. Yes. I know. I see. Paham juga ya. Dari hal-hal negatif. Nah ini kita bahas mengenai hal-hal yang positifnya. Ya hal positifnya kan lebih baik mencari ketenangan dalam hal positif juga kan ya. Aktivitas olahraga juga kan itu sumber dari ketenangan juga sebetulnya ya. Ketenangan. Dan kembali lagi kita mau ketenangannya ketenangan batin atau mau keduanya dengan lahirnya atau yang lainnya gitu. Kalau misalnya bicara dengan ketenangan. Namun ini kan dari pertanyaannya menarik juga. Kalau kita sudah tenang, mau apa? Gitu kan jadi pertanyaan. Iya. Kalau sudah tenang mau apa? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Yang mempertahankan ketenangan itu dan mempersiapkan masalah-masalah lainnya. Nah, itu kan karena akan ada masalah-masalah lain ketika kita sudah mendapatkan ketenangan. Yes. Betul. Mungkin hari ini kita tenang, apakah besok masih tetap tenang nih? Iya. Karena kan mempertahankan tuh lebih sulit juga. Berarti hidup adalah mencari ketenangan. Iya. Betul. Ketika Definisi baru. kita sudah satu titik ketenangan tersebut, ya udah berarti kita harus mencari ketenangan yang lainnya. Ya. Namun untuk mencari ketenangan tersebut, rintangannya juga ada ataupun masalah-masalah yang juga pasti ada kan. Nah itu kita harus siap enggak. Nah, kembali lagi untuk siap itu berarti balik lagi ke mental gitu. Mental. Malah justru bisa gini. Untuk mendapatkan satu ketenangan dibutuhkan ketenangan yang lain. Ya, itu sebuah konklusi yang sangat nggak tahu lah sangat apa itu. Fenomena sekarang ya banyak orang-orang yang mentalnya tuh mungkin bahasa anak udah kena mental ya. Dikit-dikit healing. Ya, dikit-dikit healing karena mental illness atau mental apa ya, itu bahasa-bahasa sekarang. Nah, ketika banyak masalah yang datang nih, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tenang menghadapi masalah tersebut? Kan Pak Adian, Siap. Kalau dari saya sih, ketika orang sudah mengetahui makna, tujuan, esensi atau hakikat dan prinsip serta pola dari kehidupan, itu mereka akan sangat siap dengan apapun yang terjadi. Nah, masalahnya kadangkala generasi-generasi sekarang ini tuh termasuk mungkin generasi saya juga, generasi Akang juga semuanya, mereka tuh tidak paham tentang tadi pola, konsep, prinsip dan lain sebagainya tentang kehidupan, sehingga ketika misalnya ada ketidakidealan yang terjadi ketika masalah-masalah berdatangan, mereka tidak siap. Nah, itu yang membedakan dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu kan kayak banyaklah pepatah-pepatahnya, prinsip-prinsipnya yang mungkin diajarkan juga kepada kita. Nah, tanpa sadar prinsip-prinsip yang kemudian mengakar di orang tua zaman dulu itu yang membuat mereka bisa menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi lebih ke
bagaimana cara kita menanggapi fenomena-fenomena ataupun apa pengalaman kita yang sudah didapatkan mungkin. Berarti kan kalau secara jelasnya ketenangan itu bagaimana pengalaman kita juga kan bisa berpengaruh kan. Iya. Iya. Dan bagaimana kita mendapatkan pengalaman tersebut bisa juga dari dari orang tua kita, lingkungan kita, teman kita, atau tanggapan dari orang tua kita. Karena yang saya ketahui ya, kalau zaman saya Kayaknya kita gapnya jauh ya. Zaman Akang sama zaman saya. Gimana? kalau kita misalnya kita itu udah siap sebetulnya, udah siap untuk menghadapi suatu masalah. Karena kita itu mengcreate suatu masalah, bagaimana ini masalah ini bisa terjadi dan bagaimana kita mendapatkan solusinya. Nah, terkadang untuk yang sekarang itu belum siap untuk belum hanya bisa meng-create masalahnya tanpa ada solusinya. Nah, kalau misalnya saya yang rasakan pendidikan orang tua saya itu ada lumayan keras juga. Ada lumayan keras ya, jadi menghasilkan orang dari pendidikan yang keras tersebut. Nah, ini stigmanya bisa negatif bisa positif juga ya. Bisa jadi positif juga, bisa jadi orang tersebut atau anak tersebut bisa jadi overthinking, jadi benci terhadap orang tua. Ada juga yang emang tertempa ya, seperti prinsipnya ya, terbentur Dan Malaka asik. Terus ada juga ini statement menarik. Ini dari saya berdasarkan realita dan fenomena yang ada. Ketika para konten kreator pengembangan diri memulai untuk ngonten, pesat banget. Beda dengan konten-konten kreator politik, filsafat, pendidikan dan sebagainya, itu akan sangat sulit. Nah, ternyata ketika misalnya saya mencoba menganalisis abal-abal lah ya, oh berarti orang-orang di Indonesia itu memang kebutuhannya itu. Berarti mental mereka. Kalau kita misalnya amit-amit ya, kecelakaan kemudian jatuh, itu ada obatnya ya. Ya, betul. Ya, betul. Bisa lewat bisa pakai apapun lah, itu ada obatnya istilahnya. Tapi kalau misalnya kita jatuh terhadap suatu kesalahan yang kita lakukan, itu sulit obatnya. Apa obatnya? Apa sih obatnya? Ya, itu pertanyaannya, apa sih obatnya? Berarti kan nah, kembali lagi ketika ini anak generasi sekarang itu bisa meng-create suatu masalahnya, tahu masalahnya apa, tapi belum tahu bagaimana ataupun belum mempersiapkan bagaimana solusinya. Berarti mereka tidak tahu lagu Tulus, tapi aku tahu obatnya. Harusnya kayak lagu Bang Tulus. Jadi harus benar-benar menyiapkan diri teh ini ya. Kan pasti kita teh melalui masalah, pasti datang masalah. Berarti benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah tersebut. Dan masalah harus dihadapi, bukan lari dari masalah. Jangan-jangan mungkin Pak generasi sekarang itu Kang, generasi sekarang tuh mereka nggak tahu kalau hidup itu adalah serangkaian masalah. Ya, yang mereka tahu adalah kenyamanan, rebahan, scroll dan lain sebagainya. Jadi kenapa banyak konten kreator kayak pengembangan diri, kemudian self reward juga, self healing kayak gitu. Karena mungkin itu obat mereka. Nah, quotes TikTok. Quotes Jangan kemakan ya teman-teman akar rumput. Kalian harus kritis, harus ngelihat juga sumbernya dari mana, jangan sampai termakan. Nih ngobrol-ngobrol masalah ya Kang. Ya. Kenapa nih? Ada pengalaman mungkin. Kayaknya ini serius banget. Masalah karena kan laki-laki perempuan pasti punya masalah masing-masing. Iya dong. Pernah gak dengar statement gini? Laki-laki tuh tidak berhak bercerita dengan masalahnya gitu. Nah, menurut Akang sebagai laki-laki di sini, saya sangat-sangat tidak setuju. Berhak gak laki-laki untuk bercerita? Berhak banget. Laki-laki juga manusia. Karena ada statement laki-laki bercerita dianggap lemah. Tapi mungkin laki-laki itu memang tidak bercerita kepada manusia. Ya, tapi ke Allah langsung ke pusatnya. Aduh. Rada berat jiwa ya guys. Pusat lah. Tapi gimana Kang Gan? Setuju laki-laki tidak bercerita?
kayaknya kakek tidak bercerita konteksnya gimana dulu nih. Ya konteksnya gimana dulu. Kalau misalnya tidak bercerita, mungkin tidak dulu bercerita. Nah, kalau lebih tepatnya tidak dulu bercerita sebelum bercerita. Pasti bercerita dulu dong. Apapun masalahnya pasti ada sesuatu yang harus diceritakan. Namun biasanya laki-laki itu cenderung itu lebih memikirkan terlebih dahulu apa nih solusinya masalahnya. Bagaimana nih sih? Kalau misalnya udah mentok banget tidak bisa itu biasanya ada yang namanya musyawarah ataupun kayak lebih diskusi lah. Musyawarah bukan apa diskusi deh. Terlalu tua musyawarah diskusi. Kalau curhat kayak gimana gitu. Iya, aduh. Kita tidak selama itu. Itu kan itu lebih ke bercerita kan. Iya, Menceritakan kalau istilah Sundanya mah mencari bong bolong. Apa itu bong bolong dia? Bong bolong. Cari solusi lah. Cari solusi ataupun pendapat dari lawan bicaranya. Jadi laki-laki juga berhak ya bercerita. Berhak Tapi tadi saya juga sebagai laki-laki merasakan ya. Laki-laki. Benar seperti kata Kang Dian, tidak dulu bercerita, Ya. tapi dirasakan dulu, dipikirkan dulu matang-matang. Kalau emang bisa Kalau bisa, ya setelah berpikir kami atau solusinya bisa oke. Ya. Tapi kalau udah mentok, Nah, kalau baru mentok, bercerita. Karena dominan rasional kalau laki-laki kan, Ya, bukan perasaannya. Perasaan. jadi kalau misalnya ada wanita-wanita di luar sana ini nih tips dari saya nih. Jangan dulu bertanya terhadap laki-laki yang punya masalah terlebih dahulu. Tapi lebih diajak minum dulu ataupun kasih makan dulu. Biarkan dulu. Mungkin dia itu lagi memikirkan permasalahan yang ingin dia pecahkan gitu. Jangan langsung tiba-tiba, kamu kenapa? Cerita dong. Nah, Kita tidak suka seperti itu. kebanyakan seperti itu. Nah, iya. Berarti ya kita juga sebagai laki-laki ingin dimengerti dalam hal Iya. itu juga ya. Kami tidak mau memberatkan kalian. Nah, itu dia. Tapi asongkeun lah kopi, Iya. asongkeun lah rokok. Nah, Karena cukup kami saja yang merasakannya ya masalahnya gitu. wow. Jadi kalau udah enak baru diceritakan gitu. Jadi jangan menganggap para wanita itu, kami itu sebagai laki-laki, kalian itu nggak penting, bukan. Lebih kami dulu punya ruang dulu, kasih kami dulu ruang, ya. Baru nanti ada ruangnya buat kalian juga berdiskusi dengan kalian, punya masalah dengan kalian, solusinya bagaimana. Itu sih. Justru saking sayangnya kita kepada kaum perempuan, kita tidak mau memberatkan tadi ya bahasanya kan. Bukan tidak ingin ribet ya. Iya. Ya, bukan tidak ingin terbuka juga. Klarifikasi dari kom-kom laki-laki. Kan? Jadi Tapi lebih ke- ingin ada ruang dulu lah. Ingin ada ruang dulu untuk mencari masalah. Ya, kasih waktu sehari 2 hari lah. Tapi memikirkan bagaimana kami bisa memecahkan masalah tersebut. Ini kalau lebih ke curhat ya. Oke, teman-teman. Kita di sini semua pasti punya titik nadir. Ini kan identik, sangat-sangat identik kalau misalnya kita ngebahas tentang pengembangan diri. Bagaimana kemudian titik nadir Kang Agus, Kang Dian dan saya terus bangkit dari titik nadir itu kan titik terendah, Ya. titik terlemah, bagaimana bangkit dari titik itu, tapi tidak akan dibahas sekarang. Karena kami juga akan membahas nanti nextnya ke depan apapun yang kalian punya masukan untuk masalah pengembangan diri ataupun lebih ke mental illness ataupun yang lainnya, boleh ditaruh di komentar. Punya Apa sih keresahan. mau pembahasan apa yang kalian inginkan, karena kami juga di channel Suara Akar Rumput kami juga akan membahas mengenai pengembangan diri. Diri. Itu sih, jadi kami introduce dulu ya Oke. untuk sekarang. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya nggak harus ada kesimpulannya ya. Sekalian bisa simpulkan Cukup disimpulkan sendiri, sendiri simpulkan masing-masing. sendiri. Pembahasan kita akan sangat-sangat panjang. Ya, karena kami masih panjang untuk buat kalian nanti akan menyajikan pembahasan yang lain, dan kalian nanti tunggu saja di Suara berikutnya. suara berikutnya. Jadi subscribe dulu Suara Akar Rumput ya. Biar tidak ketinggalan notifikasinya dong. Loncengnya juga nyalain. Oke, Mungkin itu aja. sudah saya lah ya. Cukup. Terima kasih untuk Sampai jumpa di suara berikutnya, karena suara kita Biasa saja. Terima kasih.